Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita kali ini bertemakan pejuang yang baik. Bapak Ibu, seorang pejuang itu juga seorang tentara ya, dan pastinya seorang pejuang itu punya goal atau target untuk menang. Dan untuk bisa mencapai suatu kemenangan, dia pasti tidak akan berdiam diri. Banyak hal yang akan dia lakukan untuk mengupgrade kapasitasnya dia sebagai seorang pejuang. Karena apa? Karena seorang pejuang itu pasti harus bisa memiliki perencanaan, bisa memiliki strategi, skill dan kemampuannya pun juga harus mumpuni ya. Kalau enggak nanti kalah terus. Nah, untuk bisa mencapai semua itu pasti juga tidak instan proses. Ya, kita bisa kalah, recovery, bangkit lagi, berjuang lagi, kalah lagi ya recovery lagi. Sama Bapak Ibu seperti kita pun juga harus recovery saat kita jatuh di dalam dosa, dan recovery-nya itu adalah minta ampun sama Tuhan. Jangan lupa move on, bangkit lagi ya. Kalaupun kita harus recovery lagi, jatuh lagi ya, kita harus minta ampun lagi sama Tuhan ya. Dan itu semua harus kita terus lakukan, berjuang terus. Dan kita juga harus belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, untuk bisa tahu apakah itu suatu kesalahan atau bukan, pastinya kita ada pedoman. Pedomannya adalah firman Tuhan. Kita baca dulu di dalam Amsal 23 ayat yang kelima. Ya, di situ dikatakan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Artinya bahwa seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan, dia akan mampu ya mengambil keputusan secara lebih baik dan dia dapat keluar sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemenang pun kita juga pastinya harus punya habit atau karakter yang terus kita bangun ya. Dan habit apa sih yang terus akan kita bangun? Yang percaya, kita harus terus percaya ya kepada Tuhan, sepenuhnya percaya, berserah kepada Tuhan. Kita juga harus terus berdoa tanpa henti Bapak Ibu, karena doa ini adalah nafas kita ya, dan kita kan juga berjuang setiap hari. Kita tidak boleh berhenti berdoa setiap hari. Dan terus kita juga harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Karena orang yang perang itu sudah juga pasti punya senjata. Untuk apa? Untuk menangkis semua tipu muslihat iblis. Ya, dan kita juga harus menjaga iman kita. Harus tetap kuat karena memang iman kita ini adalah kunci dari kemenangan. Dan untuk bisa mendapatkan semua itu kita perlu yang namanya hikmat, dan ini bukan dari kemampuan kita, tetapi ini semua Tuhan yang mampukan ya. Selain itu, selain hikmat dari Allah, yang paling utama adalah takut akan Allah. Kita harus terus punya roh takut akan Allah. Karena apa? Tanpa takut akan Allah ya, pemikiran yang bijak belum tentu akan menghasilkan kebijakan. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, hikmat yang daripadanya memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk terus berjuang, mengasah pengetahuan serta kebijaksanaan, sehingga kita bisa lebih tangguh, kita bisa lebih menghadapi berbagai rintangan dalam meraih tujuan, yaitu kemenangan yang ingin kita capai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.